Sukihotu, perkenalkan nama saya Ferin Febriana dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya mau menjelaskan beberapa pertanyaan. Soal pertama yaitu pandangan kalian tentang Buddhis saat ini bagaimana dari segi ketuhanan? Jawabannya menurut saya, pandangan Buddhis saat ini lebih bersifat non-theistik. Mengapa? Karena tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana mengejawatakan sifat Buddhis. Buddha Gautama sendiri juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pemimpin atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Soal yang kedua, apa yang paling penting dalam memahami Buddhis? Jawabannya adalah pentingnya mental dalam Buddhis. Manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu batin atau nama dan jasmani atau rupa. Batin dalam agama Buddha memiliki kedalaman dan kompleksitas yang melampaui sekedar dimensi spiritual. Buddha mengajarkan bahwa batin merujuk pada keadaan paling dalam dari pikiran, perasaan, dan kesadaran. Seseorang artinya batin adalah konteks agama Buddha tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga psikologi, emosional, dan filosofis. Salah satu sumber yang akan praktik untuk mencapai hal ini adalah ajaran Buddhis. Lebih dari sekedar agama, Buddhis adalah filosofis yang menawarkan pedoman tentang cara menjalani hidup dengan damai dan bijak. Buddhis juga mengajarkan pentingnya mengembangkan sikap rendah hati dan bersyukur. Merasa bersyukur atas segala yang dimiliki dapat mengubah fokus dari kekurangan menjadi kelebihan. Soal yang ketiga, praktik apa saja yang perlu dikembangkan sebagai umat Buddha? Jawabannya adalah kesabaran. Melatih kesabaran dalam praktik religi agama Buddha sangat penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan cinta kasih atau metta. Sabar bukan hanya terbatas pada kesediaan dan kerelaan seseorang untuk menunggu dalam waktu lama, tetapi dari itu adalah kemampuan batin untuk mengendalikan diri dari amarah sehingga tidak melakukan perbuatan yang tidak menyakiti fisik, seperti memukul dan melukai, maupun batin seperti mencaci, menyalahkan, dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati. Setiap umat Buddha dapat melatih kesabaran dengan bermeditasi atau samadhi. Praktik meditasi sangat fleksibel karena dapat dilakukan dengan duduk, berdiri, maupun berjalan. Aspek meditasi yang terpenting adalah pikiran yang terkonsentrasi pada objek perenungan, baik perenungan pernapasan atau anapanasati. Mereka yang memiliki kesabaran akan dapat menganalisa setiap informasi dengan jernih, sehingga memberikan respon yang positif dan tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Buddha juga berkata bahwa meski disinggung oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan
tiada sedih baru, damai itulah berkah utama atau Manggala Sutta. Dengan melatih kesabaran, khususnya melakukan meditasi secara batin, setiap orang lambat tahu akan menyadari hakikat kehidupan yang tidak kekal atau anissa dan penuh dengan ketidaksempurnaan atau duka, sehingga dirinya tidak mudah emosi atau marah dan terhindar dari pengaruh negatif. Demikianlah hendaknya setiap orang dapat melatih diri untuk selalu sabar. Sekian dari saya, terima kasih. Sukihotu.